Halo sobat dan sohib kalibrasi Halo. komik. Saya kali ini kembali lagi ke markas besarnya apa sih ini? Ontak Riput Comics. Ontak Riput Comics yang di daerah mana sih ini sebenarnya? Ini di Fatmawati. Daerah Fatmawati, Jakarta Selatan. Kebetulan saya Susanto dan ini rekan saya. Ya, saya Siddhartha. Saya selalu senang dengan jebakan saya. Kan beliau akan memperkenalkan dengan namanya. Ini enggak apa kan? Oh, enggak apa-apa, Yang penting enggak mukanya apa-apa. aja enggak kelihatan. Oke, dan ini dari sahabat saya nih yang menjadi hari ini didaulat buat Apa tuh? buat nanya-nanyain. Oh. Buat Iya sih, bener nanya-nanyain. juga. Jadi sebenarnya lu ini ngapain kesini lagi, Wit? Ada acara apa? What's the occasion? Gitu What's the kan? occasion? Jadi hari ini kemari buat apa ya? Gue nggak tega kalau gue ngomong promosi, tapi promosi kali ya. Ya nggak apa kan, namanya juga membuat suatu karya perlu dipromosikan. Perlu dipromosikan betul-betul. Jadi hari ini gue tuh kesini buat dalam rangka yang pasti ngontenin buat kalibrasi komik ya. Dan sekaligus tipis-tipis, kayaknya tebel sih bukan tipis-tipis sih. Memperkenalkan produk barunya Ontak Riput Comics yang kebetulan bersinergi, bersinggungan, berkelindan kalau dari istilahnya teman-teman dari dunia komik, jagat perkomikan berkelindan. Soal Komik terbarunya mereka yang berjudul ini dia. Kamboja ya. Kamboja. Di sini gue males ngedit bener dah. Jadi gue nggak mau kasih inset, nggak apa-apa ya. Ya udah, ngedit lu aja. Oh iya. Bukan gua. Jadi pokoknya kalau ada apa-apa gue gini-giniin aja nggak apa-apa ya. Yaudah. Jadi Kamboja ini sebenarnya apa sih? Kamboja. Buat orang yang belum pernah tahu sama sekali soal Kamboja nih, coba kita bahas sedikit lah. Betul. Artinya tuh apa Kamboja? Asal dan artinya gitu. Asal kenapa namanya Kamboja untuk proyek terbarunya teman-teman di Ontak Riput nih. Ontak Riput Comics. Jadi sebenarnya kalau Kamboja itu sendiri yang ini yang ada di sini ya. Jadi ini diambil dari nama sebuah tim elit di film Tengkorak. Film Tengkorak karya Mas Yusron. Mas Yusron Fuadi, betul. Film Tengkorak itu ya sesuai judulnya tuh film Indonesia ya, keluaran 2018. Keluaran 2018. Relatif baru sebenarnya ya. Pak, mohon maaf Pak. Ini udah 2024 Pak. Jadi buat gua itu sesuatu yang lama itu di bawah 2010. Itu lama. Kalau udah di atas 2010 menurut gua masih baru. Oh, tua ya, sulit ya. Jadi buat teman-teman umurnya udah 30 ya. Goodbye 20-an ya. Iya. Oke, sedih ya. Tapi betul banget yang tadi di-mention ya. Jadi ini dari sebuah film berjudul Tengkorak. Jadi ini adalah sebenarnya bukan sequel ya. Ini bukan sequel tapi prequel dari film tersebut. Yang kita komikan nih. Kita komikan yang judulnya Kamboja. Tapi kalau pengen tahu tentang film Tengkorak bisa nonton. Masih ada di, saya tuh cek kayaknya masih ada di bioskop. Tapi namanya bener sih aplikasinya sih. Ini aplikasinya gratis apa bayar? Bayar sih. Karena kan kayaknya ada yang gratis yang judul-judulnya bioskop. Tapi ini itu dia masalahnya, di aplikasi namanya bioskoponline.com atau .id gitu. Bioskop online. Jadi beneran aplikasi di. Kalau ini emang resmi ya. Tapi ini resmi. Ini kita ngomongin begini dibayar berapa ya? 5.000 per kata atlet katanya. Oh. Jadi di situ kalau nggak salah 10.000 per 2 hari untuk sewa filmnya. Jadi nanti kalau iseng mau tahu tentang film Tengkorak, enjoy aja di situ. Kemudian ini adalah produk yang bisa disebut prequelnya atau kisah sebelum film itu terjadi. Jadi sebenarnya walaupun belum nonton filmnya tetap bisa baca ya. Oh iya betul. Karena ini sebelum. Ya. Jadi nggak perlu nonton filmnya. Tapi kira-kira apa outline-nya gitu, apa sinopsisnya tuh apa sih sebenarnya nih ceritanya? Gue sebenarnya suka banget sih sama sinopsis yang lu bikin sih. Itu brainstorming aja sih, gue bikin dulu terus dibantuin lagi Lutfi.
proofread gitu-gitu. Gokil sih ini. Gue suka. Tapi ini gue dari sinopsis gue aja kali ya. Iya, Jadi, dari lo aja. dari Kalau gua mau aja ya. baca sinopsisnya yang di komiknya ya buka Tokped-nya. Oh iya, buka Tokped-nya. Iya benar, kalau mau baca lengkap sinopsisnya. Ini habis. Ini bagus loh, sinopsis masuk kata-katanya bagus asli. Jadi gue nggak bohong. Gue pas baca, wah gila. Gue jujur ya, gue ngerasa nothing sih nulis gue nothing sih pas ngelihat kok ada orang bisa nulis begini ya, menangkap esensi komik ini terus dengan kalimat yang segini asik sih. Kaget sih gue bisa kayak gini. Tapi sinopsis yang dari gue nya kira-kira di sini yang di edisi ini nih ya, yang di edisi ini ada tim elit nih, ada tim elit yang menggerebek apa ya, yang menggerebek sebuah tempat di mana tempat itu adalah tempat penelitian di mana ditemukannya sebuah tengkorak raksasa. Kira-kira begitu. Ya, tengkorak raksasanya nempel gitu ya di bukit. Di bukit. Kan aneh banget tuh ceritanya ya. Iya. Penuh misteri. Gue sebenarnya nggak suka kalau dibilang misteri sih. Apa dong? Sci-fi, fiksi ilmiah. Gue sih sukanya. Enggak, maksudnya filmnya ya. Ya. Mau kalau misteri ya. Ada tengkorak di bukit dan ini kejadiannya berdasarkan kejadian nyata sebenarnya. Jadi di tahun 2006 kayaknya ada gempa di Jogja ya. yang nah, banyak. itu baru lama 2006. Oh iya, buat lo lama. Yeah. Kalau 2016 tuh saya anggap masih baru. Masih baru ya. Padahal tuh kayak itu 2016 tuh kayak hampir 10 loh. 8 tahun tuh hampir 10 sih. Parah sih. Intinya tuh kalau di sini ya ada tim elit yang ngegerebek sebuah tempat penelitian soal tengkorak itu. Kalau mau tahu sih ya baca sih yang pasti sih baca. Tapi ngomongin soal baca nih, ini berarti bukan komik aslinya kan? Ini karena komik aslinya lo bikin, kan filmnya keluar dari 2018. Betul. Habis itu lo bikin komiknya di tahun 2000. Wah, oh iya, jadi teman-teman aslinya gitu. Aslinya ya buat para sobat sama sohib kalibrasi komik. Jadi ini benar banget yang dibilang Darta. Jadi sebelum ini rilis itu sebenarnya saya udah rilis trilogi. Rilis trilogi, yaitu ada Kamboja, ada BPBT, Balai Penelitian Bukit Tengkorak, baru terakhirnya ditutup dengan komik yang disadur dari filmnya. Judulnya Tengkorak juga gitu. Jadi udah ada 3. Nah, 3 komik ini memang pernah saya rilis memang, tapi dengan jumlah terbatas. Buat teman-teman di Facebook, teman-teman di IG, teman-teman sosial media saya pasti udah tahu banget ya. Jadi dulu rilisnya terbatas banget, cuman ada 10 eksemplar untuk masing-masing judul, dan itu udah habis ya, masa PO-nya udah habis. Nah, demi menjawab menjawab teman-teman kan juga banyak yang nanyain juga, kapan nih PO ulang, kapan rilis ulang. Nah, ini jawabannya di sini nih. Dijawab langsung sama teman-teman dari Ontak Ribut Comics. Nah, untuk jawabannya kapan PO rilis ulang, kita rilis ulang nih, saya pribadi rilis ulang bersama teman-teman Ontak Ribut Comics, tapi formatnya beda. Buat membedain sama yang udah rilis dulu sebelumnya. Pertama yang sebelumnya itu tahun 2000 sekitaran juga, 2018 sih Bapak. Yang pertama itu saya ingetnya ya 2020. Pertama rilis, kemudian yang BPBT berarti sebenarnya kalau secara timeline saya rilisnya nggak urut. BPBT duluan yang saya buat itu 2020. Kemudian 2022 Kamboja ini. Kemudian terakhir tahun ini 2024 Tengkorak, bener kata Darta nih, Tengkorak baru rilis. Nah, itu udah 3 itu udah selesai semua. Nggak ada PO ulang, nggak ada. Nah, ini yang Kamboja. Yang Kamboja kita rilis ulang dengan format apa namanya? Director's Cut. Director's Cut. Karena pertama kan aslinya itu yang rilis 2020 itu ya, itu 160 halaman ya. 160 halaman, black betul. And white. BW, berwarna. Nah, itu kan karena tebel banget gitu. Pertama tebel banget, dan kedua karena juga kita merasa bisa evolusikan gitu. Jadi formatnya pun kita ubah dari segi halaman, dari warna pun akhirnya dibikin full color juga gitu. Nah, jadi teman saya yang di samping ini yang interview saya, Mas Darta ini adalah orang yang terlibat di
project ya kita nyebutnya asik. Project lah. Proyek Kamboja ini. Jadi Darta ini yang ini tim sulit lah sebenarnya tadi udah di-mention. Tim sulit. Recolor bukan, kalau recolor yang warnain ulang. Ini diwarnain, jadinya yang tadinya black and white diwarnain, kemudian formatnya dirubah, yang tadinya A5. Ini apaan sih? Ini B5 ya? B5. Dari A5 dijadiin B5, jadi supaya lebih gede juga, detailnya juga banyak detail banyak kelihatan, terus kan kembali lagi ke konsep Director's Cut itu, jadi kita juga mungkin bakal bisa menambahkan detail-detail dari dialognya juga gitu. Jadi nanti dialognya buat yang suka bingung ini tentang apa yang kemarin kan formatnya kecil. Jadi dialognya mesti mampet banget kan ya, agak banyak banget. Nah, ini yang banyak gak bisa diceritakan, akhirnya bisa diceritakan yang di versi format yang lebih gede. Kemudian nanti ada halaman tambahan ya. Ya, ada nih. Ada nih. Baru banget dibuat. Belum kelar. Never before seen. Sabar ya. Dikit lagi. Bisa. Ayo, bisa lah. Jadi never before seen buat yang edisi tambahan ini nggak pernah saya upload di sosial media ya. Nah, semua halaman semua tuh ada sebenarnya di sosial media, tapi kertas doang. Kecuali yang halaman tambahan. Jadi kalau udah pernah baca Kamboja itu kayak ngapain sih beli lagi cuma warna doang gitu, enggak ya. Karena ada dialog, ada halaman tambahan gitu kan ya. Terus ya itu semua tuh. Itu yang format baru ada di situ semua. Warna benar yang tadi disebutin disebutin Darta, mudah-mudahan sih menjawab kerinduan sih sama Rilis Ulangnya Kamboja gitu. Nah, ngomongin kerinduan nih, sorry nyela. Kenapa sih Mas Widi ini memutuskan buat bikin proyek si trilogi ini gitu loh? Ngefansnya itu kah sama karya-karyanya Mas Yusron? Wah, ini sebuah pertanyaan yang mendalam ya. Enggak sih. Jujur sih kenapa tadi pertanyaan Darta tuh ini banget ya, menohok banget ya, karena ya mungkin itu yang saya lakukan sih benar sih, seorang fans ya, betul, seorang fans yang pengen membuat sesuatu untuk orang yang diidolakan, itu udah pasti. Tapi balik lagi, waktu itu ketika saya jujur nonton Tengkorak ya, ada sesuatu yang menggetarkan hati saya gitu Mas Darta. Ya, karena endingnya gitu ya. Karena endingnya, jadi walaupun saya nggak sepil ya, tapi saya sebut kira-kira begini ya, karena ini juga udah film yang lama, jadi mudah-mudahan nanti kalau pengen ngeliat boleh di bioskopland.com. Jadi ini film kan tentang end of days ya, tentang kiamat gitu kan. Nah, di film ini digambarkan bagaimana, menurut saya pribadi ya, bagaimana orang Indonesia menghadapi kiamat dan itu berbeda banget sama orang bule, maksudnya dengan orang luar negeri yang menggambarkan kiamat, bagaimana apa yang harus dilakukan, tapi ini Indonesia banget menurut saya begitu. Indonesia banget bagaimana warganya bertindak, gimana masyarakatnya bertindak, dan saya pikir waktu itu di film itu pada akhirnya saya bisa mengingat keluarga saya, orang tua saya, teman-teman deket gitu, bahwa begini ya kalau end of days ya. Kira-kira jadi lu bisa kayak masuk ke dalam sepatunya orang-orang itu ya gitu, ketika misalnya kiamat nih, gue bakal memikirkan hal itu gitu ya. Betul, menurut gue pribadi ya, bukan film rohani ya teman-teman ya, bukan. Cuma akhirnya gue berpikir pas gue nonton film, pas udah di ending ya, gue pikir ini kali yang gue lakuin ya, gue bakal ngelakuin ini ya ke keluarga gue, ke teman-teman gue. Ya pasti yang lebih gampang adalah gue kasih spill dikit. Ya mungkin gue akan WhatsApp lu, WhatsApp Lutfi lah, WhatsApp teman-teman gue ya. Kalian teman-teman paham lah gue WhatsApp apa pasti kan, sama orang tua. Sebisa mungkin ya, gue naik motor udah pasti. Kalau itu terjadi, gue naik motor ke rumah bapak gue, udah. Mau ngapain lagi? Lu mau bikin bom nuklir? mau di stop gitu menurut kan? Itu ya kan film End of Days, terus film banyak lah, Armageddon itu. Wah, yuk kita stop gitu. Kalau kayak udahlah.
mau ngapain lagi gitu menurut gue. Jadi menarik ya, agak filosofis gitu ujung-ujungnya. Iya, ya pastilah, karena kita ngomongin sesuatu yang beyond ya. Tapi ya itu tadi pertanyaan Mas Darto adalah ya kenapa sih ya, karena gue belum pernah ngelihat karya yang alur cerita, karya dan pengemasan yang kayak begitu. Jujur ya. Baik di luar maupun di Indonesia. Baik di luar dan di Indonesia. Menurut gue seperti itu. Dari storyline, dari cerita. Oh iya, anjir ini gak kepikiran. Dan gue pengen bikin sesuatu untuk yang bikin nih pada saat itu ya. Nah terus ngomongin yang bikin juga tuh lanjut lagi. Dengar-dengar katanya Mas Yusronnya sendiri udah pernah baca. Pernah. Oh iya dong. Udah pernah. Gimana tuh perasaannya pas dikabarin? Dia ada satu, dia cerita dikit ya. Jadi ada satu IG-nya dia, fotonya IG. Dulu komik yang pernah saya kasih adalah BPBT. Karena keluarnya BPBT dulu. BPBT dulu. Dia foto begini nih, anggapnya BPBT ya. Di ini layar monitor dia begini. Dia tuh captionnya kok bisa ada karya seperti ini gitu. Ya saya jujur merasa tersanjung banget ya sebenarnya ya. Dan sedikit spill sih sebenarnya waktu itu sempat Mas Yusron mau menggarap film untuk BPBT juga gitu pada saat itu ya, sempat syuting, sempat segala macam. Jadi mohon doanya juga buat teman-teman para sahabat sobat sama Sohib Kalibrasi Komik buat ngedoain semoga Mas Yusron banyak rezeki ya kan. Jadi filmnya bisa lanjut ke BPBT. Yang pasti sih begitu dia baca segala macam dia support banget gitu. Dan apalagi dia say thanks juga sama teman-teman dari Ontak Riput Comics juga yang dia kaget juga ada beginian. Nih, ada begini dia kaget juga. Mainannya kaget ya. Begitu dilihat mainannya ada mainannya juga kaget juga. Serius nih kayaknya tim Ontak Riput Comics ya. Jadi buat para sobat sama Sohib sih kayaknya ngelihat effort teman-teman di sini ya luar biasa banget. Saya juga terharu banget sih bisa. Yang seorang mana yang nggak terharu sih tak bisa ngelihat dari goresan tinta gitu menjadi fisik, bentuk wujud. Fisik wujudnya begini ya, siapa sih yang nggak terharu? Saya malam-malam juga kaget juga di WhatsApp sama Darta, di WhatsApp sama Lutfi. Wah ini aja ngomong udah mulai ini ya, karena keinget malam nggak berkaca-kaca karena gila nih ada fisiknya gitu. Dan buat para sobat Sohib Kalibrasi Komik, karena ini sih di balik layarnya banyak banget sebenarnya gitu yang ngerjain ini tim di balik project Kamboja ini, karena nge-resize, recolor, retold kali ya, diceritakan ulang kali ya, itu ya ada lebih dari 2 orang, lebih dari 3 orang. Jadi ini kayaknya mudah-mudahan bakal jadi mileage, bakal jadi milestone juga buat teman-teman tentang komik yang diangkat dari film gitu. Menurut saya sih gitu. Komik Indonesia terutama dan film Indonesia terutama gitu. Nah, boleh dong ditanya nih toys. Karena saya mau nanya sebenarnya. Waduh. Sobat sama Sohib Kalibrasi Komik nih. Bakal salah nanya orang nih. Nggak apa-apa, pokoknya kita todong aja. Soalnya sobat beliau nih hari ini off cam ya. Ya, berhalangan. Lagi M. Anaknya sih ada tapi kecapean. Tadi malam katanya ada kegiatan. Jadi saya tetap pengen nanya-nanya nih. Mas Darta. Iya. Tipis-tipis dong, di-spill dong. Apa nih? Yang ini harganya berapa sih? Waktu yang dijual di Tokped? Biar ada bayangan ke sini gitu. Yang gede apa yang kecil? Yang kecil dong. Yang kecil itu satuannya kok nggak salah 80.000. Iya, coba cek. Oh iya, kita ini nggak bisa ini rekam. Coba. Mungkin kayaknya segituan di bawah cepet kayaknya. Iya, kalau mainannya memang di bawah cepet. Di bawah cepet kan ya? Iya. Berarti ini sama dong nanti yang kecil ya. Yang kecil loh, ada bentar. No. Nggak ada ya. Oh, ini di belakang nih. Mana? Ini tuh. Nggak, ini ada. Kita juga punya prototipe-nya nih. Yang Kamboja. Ini prototipe-nya nih, guys. Ini bakal berwarna loh buat teman sobat dan sama Sohib Kalibrasi Komik, ini berwarna ya nanti ya. Ini prototipe jadi bakal warnanya ya sama lah kayak sama ini. Gitu. Itu kayak yang pernah Lutfi bilang, kita emang prosesnya adalah
nyetak yang gede, modelingnya buat yang gede dulu, habis itu baru dikecilin biar detail-detailnya tuh nggak hilang. Bukan kebalikannya, bukan dari kecil jadi gede. Kalau dari kecil jadi gede kan berarti dari awal konsepnya misal kayak gitu, kalau kecil detail-detailnya nggak bakal masuk gitu kan. Tapi kalau kebalikannya ya kayak atasnya gitu ada air intake outtake-nya ya, terus dadanya gitu kan. Ini teman-teman tampak belakangnya nih ya, tampak belakangnya. Dan terutama warna-warna juga dicat gitu bisa langsung kelihatan kira-kira kayak gimana sih gitu kan. Dan sama saya pengen nginfoin kalau produknya Onta Keriput ini nanti toys-nya itu bukan dicat ya sebenarnya loh. Dia plastiknya memang memang ada warnanya itu cetakannya yang udah berwarna gitu. Udah berwarna, jadi plastiknya udah berwarna, jadi jangan khawatir pas digosok-gosok gini terus luntur sih. Enggak sih. Jadi nanti sebagai bayangan bahwa yang ini tuh di bawah 100.000, jadi nanti ini ada toys-nya. Toys-nya ada merch-nya macam-macam, katanya ada senjata ya? Oh iya. Ada senjata merch-nya kayaknya banyak dah. Bakal ada set senjatanya juga sih, karena kan emang desainnya prajurit gitu kan. Maksud nggak bawa senapan tuh kayak nggak lengkap, nggak afdol gitu ya. Jadi para sobat sama Sohib Kalibrasi Komik nanti toys-nya ini bakal dijual. Dan ini ada yang udah nanya soalnya. Kenapa? Ini warna abu-abu begini gitu. Enggak. Ini bakal warna sama abu-abu seperti prototype. Sama seperti produknya dari Onta Keriput Comics yang lain nih. Ada WLDR sama SWDR. Jadi Sworder sama Wilder ini berwarna. Ini contohnya nih. Ini Marlin ya? Ya, ini Marlin Sworder nih udah ada warnanya kan. Udah ada warnanya. Terus buat teman-teman sobat sama Sohib Kalibrasi Komik yang kebetulan nih titipan sponsor nih. Anjay. Titipan sponsor. Jadi buat para sobat sama Sohib Kalibrasi Komik yang tertarik kali ya ibaratnya ya, tertarik buat gue mau bikin toys nih. Gua mau tanya-tanya dulu. Boleh nggak sih saya ke Onta Keriput Comics? Oh, boleh banget datang ke kantor kita main-main. Mata lu, jangan kontak dulu kali, jangan datang. Iya sih. Kontak dulu sih. Maksudnya kan ya kalau datang juga lo alamatnya di mana kan nggak tahu juga. Oh iya. Ya kontak dulu abis itu. Nggak apa-apa. Main-main welcome sih. Gitu. Udah dimarahin katanya saya yang salah. Saya yang salah, nggak tahu juga alamatnya di mana ya. Iya kan. Jadi ya kontak dulu aja. Kontak aja dulu, DM aja. Nanti akan dikasih. IG bisa. IG bisa, di FB Facebook bisa. Ya, bisa. Sebenarnya kita juga ada Twitter, tapi jarang update. Iya, X juga kayaknya semenjak jadi X kayaknya agak mager deh. Gue juga agak mager. Nanti akan dikasih tahu nih alamat ininya, sosial medianya di kolom deskripsi. Jadi nih lu para sobat sama Sohib Kalibrasi Komik jangan khawatir karena produknya ini sih asik banget karena mereka bisa custom made. Nanti kalau mau nanya-nanya terus 3D modeling segala macam harganya ada lah di situ. Nanti di kita ngobrol lah sama kita ya. Jadi jangan takut mau jadiin toy segala macam, bentuknya juga nggak perlu humanoid kayak gini ya. Maksudnya kalau ada yang pengen bentuk lain juga nggak masalah. Gitu nanti DM aja, siapa tahu tertarik buat jadiin toys atau tertarik mau nerbitin di sini, komikin di sini nanti DM aja. Ya, pokoknya kalau ada proyek yang bisa di-share coba aja kita dicolek-colek nih dari Onta Keriput Comics. Begitu titipannya, bukan titipan sih. Kewajiban dong ya, kewajiban karena kita udah banyak banget nih produknya. Kalau buat Mas Widi sendiri selain ngegarap director cut-nya Kamboja ini ada proyek lain lagi apa enggak? Itu pertanyaan yang susah gampang itu dijawabnya ya. Pertanyaannya kalau proyek lain kebetulan saya sehari-hari ngajar di SMK swasta di Jakarta Selatan juga. Jadi ini deket, maksudnya ini satu hub yang luar biasa banget Onta Keriput Comics ini karena di tengah-tengah Jakarta Selatan. Ngajar di Jakarta Selatan juga. Kalau ditanya proyekannya sekarang nih baru kelar ada proyekan dari teman-teman Kabum juga. Jadi saya tergabung sama studio Kabum. Kemarin ada selesai proyekan, ada buku lah gitu. Terus yang lagi digarap, saya ini sebenarnya pengen ngasih tahu judulnya tapi bahasa Prancis. Nggak bisa bacanya. Iya, tapi munculin. Nggak mau gue edit. Harus gue asli. Kan gue jadi nyari menitnya. Harus nonton. Gini. Ini menit 25. Terjemahannya kalau bahasa Inggrisnya kira-kira sih The Last Hunt.
Pemburuan terakhir. Perburuan, iya betul, perburuan terakhir. Maksudnya bukan pemburu terakhir, bukan ya. Tapi ini pemburuan terakhir. Betul, iya maksudnya itu The Last Hunt. Gitu. Jadi lagi menggarap komik berbahasa Prancis, komik dari Prancis. Judulnya kira-kira kalau di Indonesiain adalah Perburuan Terakhir. Nah, coba cek di Google Translate, habis itu di Google lagi. Itu pelacannya Terus gue tadi beberapa hari ini lagi latihan membaca judulnya. Iya, masa lagi ngeleot balon kata. Terus kan maksudnya kan dia bahasa Perancis ya. Gue kan gak tahu salahnya di mana, makanya agak-agak ya itulah, tapi seneng banget, lagi seneng itu. Itu yang pertama ya, lagi ngerjain itu. Terus yang kedua lagi ngerjain sama teman-teman Kabum juga, Kabum buku 2. Tapi baru 3 halaman, teman-teman udah pada banyak lagi. Aduh. Kayaknya soalnya ini agak-agak timpang tindih, tapi yang pasti ada yang nomor 3 nih, lagi tipis-tipis. Udah siap juga nomor 3-nya nih. Oh bukan, yang pekerjaan saya nomor 3. Proyek nomor 3. Itu nyelesain halaman tadi buat Kamboja. Saya janji. Itu nomor 3 proyeknya? Iya. Bukan iya nomor 1. Salah nyebut. Harus bisa. Soalnya gue besok besok ngelatih. Aduh kacau. Yeah. Timeline tapi gue janji gue gambar deh malam ini. Meja gue datang. Oh, gue pesan meja. Pesan meja baru. Mantap. Jadi beli baru aja tadi datang meja. Kenapa saya ceritain ini buat sobat sama sohib kalibrasi komik? Ternyata yang namanya komikus tuh terutama yang udah berumur ya harus tapi dia nggak berumur juga udah pakai meja ya. Iya, ternyata kita kalau kerja, jujur ya buat teman-teman sobat sama sohib kalibrasi komik ini perlu nih buat info ya, buat yang nonton ya. Bukannya saya main-main, bukannya saya bercanda. Kita gambar, mending kalau gambar mau tradi, mau digi, lebih baik punya meja sama kursi beneran. Jangan sofa. Iya, jangan sofa, ini salah sih, karena melembung kan. Gak baik buat punggung. Jadi ini real, ini serius, ini cerita serius. Buat teman kan kita juga udah pernah berkunjung teman-teman di Ontak Riput Comics ini berkunjung ke beberapa tempat studio komik juga. Mereka rata-rata kan umurnya kan udah mulai mirip-mirip nih. Rata-rata udah mulai pakai bangku, pakai meja, duduk dengan proper. Karena hati-hati nih, punggung itu aset. Iya, benar. Asli, jangan. Ini makanya kalau bisa diputar, gue pengen nunjukin bahwa Ontak Riput Comics ini, cuman rahasia lah ya namanya kantor ya. Sorry. Ini semua udah di meja gambar gitu, di meja-meja gitu, keren deh pokoknya, keren deh. Kalau nanti mungkin ada room tour kali ya, kapan-kapan ada room tour. Room tour. Karena keren banget sih tempatnya. Gitu, titip-titip tadi. Jadi itu 3 proyek yang lagi gue kerjain gitu. Oke, selamat berjuang Mas Yudi. Siap. Dan buat teman-teman Ontak Riput Comics juga selamat berjuang. Oke, gambar Mas. PO sebenarnya udah dibuka loh. Udah dibuka, gue lupa ngomong itu. Ini jadi ada PO buat teman-teman. Ini lagi ada PO. Ini sampai ini tanggal berapa? Sekarang tanggal 15. Oh, sampai tanggal 20. Oh, iya benar. Tinggal 5 hari lagi berarti. PO-nya iya, tapi kan nanti syutingnya ini kan rilisnya belum tentu. Iya. Besok gue bosen. Maksudnya juga selain PO kan nanti juga terbit. Oh iya, terbit. Cuman harganya spesial kata yang PO nih. Iya, kalau yang PO harganya 99. 99.000 yang PO. Jadi terakhir PO nanti tanggal 20, link ada di deskripsi. Terus bisa diambil di Komifuro juga nanti, Komifuro 19. Ontak Riput datang. Buat yang PO sampai tanggal 20 ini, itu ada 2 mode ya. Ada 2 mode. Mode yang pertama adalah ngambil komiknya, ngambil bukunya ini di Komifuro. Di Komifuro atau Komik Frontier itu di ASBSD. Masih di? Yes. Masih di ASBSD Tangerang. Nanti ada Google Form-nya nih di bawah. Itu ada petanya segala macam. Jadi enak banget kalian tinggal. Kalau yang kebetulan bakal ke Komik Frontier ya, jadi tinggal ngambil. Tanggal 9 dan 10 November. November. Jadi rilisnya ini keluarnya ini tanggal 9 sampai 10 November di Komik Frontier. Namun buat yang mager itu di Google Form yang ada di bawah di kolom deskripsi itu, kalau diklik nanti ada opsi mau ngambil di Komik Frontier atau opsi buat dikirim setelah Komik Frontier. Jadi yang mau buru-buru baca boleh di Komik Frontier, kalau yang setelah yaitu nanti dikirim lewat biasa lah JNE atau segala macam ada di Tokped ya. Nah, ada plusnya lagi di form pengisiannya itu. Bukan hanya komik ini ya.
Ya. Ada komik WLDR, ada komik Wilder. Wilder nomor 2. Hah? Oh iya nomor nih. 1 dan nomor 2. Nomor 1 dan kan nomor 2. rilis, ya bisa pesen. Tapi yang nomor 2 juga bakal keluar di Comic Frontier. Nah, bakal keluar di Comic Frontier nih yang nomor 2. Oh iya. Iya. Jadi ada macam-macam ya, ada macam-macam juga ya. Dia bakal keluar di Comic Frontier, ngambilnya nanti pas Comic Frontier atau dikirim. Sama banget. Ada Toys nggak sih? Itu gue lupa lagi. Kayaknya nggak ada deh. Oh, di form PO. Nggak ada. Nggak ada ya. Komiknya aja. Nanti kalau pengen pengen beli ini Sworder sama Wilder ada di Tokped-nya Itu Tokped-nya Made by Apes lupa gue lagi. Ontak Ribut Comics. Ontak Ribut Comics ya? Oke, sorry. Ada di situ, nanti tinggal kunjungin aja. Sama banyak yang penasaran nih sama jumlah halaman. Nah, halaman. Ya kan aslinya itu yang Kamboja ini pas masih black and white itu dia 160 berarti 8 nih. Kayak 160-an lah. Ya 160-an gitu. Nah, untuk versi Director's Cut itu kita memutuskan buat dipotong jadi 3 babak. 3 babak. Yang kira-kira halamannya 50-an lah ya. 50-an. Jadi nanti babak pertama ini Kamboja dengan judul kecilnya adalah judul kecil. Subjudulnya adalah Tumbal. Ini yang part 1 dari 3 part di judul Kamboja. Jadi bakal banyak banget nih perjalanan, bakal panjang banget. Make sure kalian dapetin nomor 1. Ya, dan kenapa dibikin jadi 3 babak juga karena kita merasa kalau langsung jreng 160 lagi itu berwarna pula. Iya, bukan masalahnya bukan cuma dari segi bikinnya aja, tapi juga pacing membacanya itu ketika dipecah-pecah jadi 3, kita jadi lebih bisa fokus sama intrik-intrik di dalam tiap arc-nya gitu. Wes, jawaban sangat politis sekali dari sahabat kita. Keren, betul. Dan kita juga jadinya pembaca juga dikasih waktu buat meresapi ceritanya gitu kan, ketika nih rilis pertama babak 1, ntar jeda mungkin sekitar 2 bulan gitu karena dijeda juga sama Wilder keluaran bolak-balik. Nah, jadi ketika beberapa bulan kemudian baca lagi yang selanjutnya, lanjutannya cerita Kamboja ini, ini lagi seru lagi gitu. Oke. Ada lagi atau gimana nih yang Oke sih, kayaknya udah cukup kali ya. Info-info kita buat para sobat sama Sohib Kalibrasi Komik. Sorry kalau di sini kita banyak bahas tentang Kamboja, banyak bahasnya tentang Wilder segala macam. Ya emang harus bahas Kamboja kan. Karena mau keluar dan ternyata PO-nya cuma sampai hari Minggu besok. Ternyata, jadi saya juga baru kaget. Ya, salahin Om Widinya ya. Iya, karena saya lupa ya. Saya disuruh Aldrik, Pak. Saya disuruh Aldrik konten. Saya harus Selasa, kata hari Minggu. Oke teman-teman, sobat sama Sohib Kalibrasi Komik, thank you udah nonton episode ini. Saya jujur seneng banget bisa ada di sini lagi buat ngasih info komik saya yang terbaru, karena alhamdulillah komik terbaru dan proyek-proyek lain juga ya. Proyek-proyek lain, jadi ditunggu aja. Tapi ini lagi gemes banget sama ini nih toys-toysnya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa ikut menikmatinya juga. Tanya-tanya kalau ada sesuatu, boleh langsung ke DM-nya Ontak Ribut Comics juga kali ya, Darta ya. Iya, boleh. Thank you. Terima kasih. Karena setiap komikus